Bayi rohani tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Semua dianggap podo. Pokoknya ono Yesus ono ayat Alkitab podo. Kalau saudara tidak paham Injil, saudara bisa tertipu oleh ajaran yang menyenangkan telinga, kelihatannya baik, tetapi berbahaya bagi jiwa saudara. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada pengajaran yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya melawan Injil. Orang Kristen dewasa secara rohani tidak perlu terus pengalaman spektakuler. Apakah itu baik? Baik. Tetapi pengalaman spektakuler, mujizat, terobosan itu tidak harus selalu terjadi. Bahkan pada saat seakan-akan sepertinya doamu tidak dijawab, mungkin seakan-akan saudara mengalami yang menjadi hashtag Indonesia gelap, tetapi saudara tetap beriman. Bahkan waktu saudara tidak merasakan sesuatu yang istimewa, karena imanmu itu ada di dalam Yesus Kristus dan karya salibnya, dan itu cukup buat kamu. Saudara tidak terombang-ambing ke sana kemari. Kasih yang sejati tidak membiarkan saudara kita tetap dalam kesalahan, tetapi membimbing mereka kepada kebenaran. Ini susah sekali. Loh, kok bisa? Karena manusia berdosa punya kecenderungan kita suka baik sama orang, tapi nggak suka negur orang. Artinya apa? Kasih tanpa kebenaran. Nah, ini yang banyak terjadi. Kasih tanpa kebenaran jatuh dalam kesesatan. Tapi yang satunya, kebenaran tanpa kasih merupakan kekejaman. Kenapa kok kita hanya mengatakan kebenaran tanpa kasih? Kita negur tanpa kasih. Karena sebenarnya kita nggak peduli tentang kebenaran. Kita lebih peduli sama diri kita sendiri. Yang penting aku menang, yang penting aku benar, dia salah. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, oh kasih nggak mau negur, padahal dia salah, padahal percayanya ngawur. Karena kita tidak mengasihi mereka, kita lebih mengasihi diri sendiri. Pusatnya diri sendiri. Perhatikan saudara, dosa itu tidak bisa melakukan kebenaran dalam kasih. Kita selalu ekstrim, either kasih saja tanpa kebenaran atau kebenaran tanpa kasih. Di mana kebenaran bertemu dengan kasih? Injil adalah satu-satunya tempat di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di seluruh sejarah manusia, kebenaran dan kasih seringkali tampak seperti dua kutub yang sulit ketemu. Kebenaran menuntut keadilan, sedangkan kasih menawarkan pengampunan dan belas kasihan. Kalau Tuhan hanya bertindak berdasarkan kebenarannya, maka nggak ada manusia berdosa yang memiliki pengharapan, karena hukum Allah menuntut upah dosa adalah maut, harus dibinasakan. Namun kalau cuman hanya bertindak sama kasih tanpa memperhitungkan kebenaran, maka dosa tidak akan pernah dihukum dan Allah tidak menjadi adil. Saudara tahu di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna? Di kayu salib. Di kayu salib kebenaran Allah tetap ditegakkan, karena yang menanggung murka Allah adalah Yesus Kristus, dan hukuman atas dosa ditimpakan kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, di kayu salib kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Yesus Kristus mati menggantikan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya layak dihukum, tetapi dengan sukarela dia mengambil tempat kita. Sehingga salib bukan hanya lambang penghukuman, tetapi salib juga lambang kasih karunia. Salib adalah lambang pengampunan, belas kasihan. Kebenaran dan kasih bertemu dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau dewasa, dorongannya dari mana? Injil. Waktu saudara lihat salib, betapa bobroknya kita, sehingga harus dia yang mati. Tapi betapa mengasihinya Tuhan, sehingga dia rela mati buat saudara dan saya. Reflektifnya saudara, apakah kita bertumbuh karena dorongan Injil, atau karena tekanan agama atau perasaan bersalah? Hari ini saya berdoa, biarlah Injil itu menjadi basis dan dorongan buat kita semakin dewasa. Amin.